Sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK dalam OTT. Sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya, Wamenaker ditangkap dalam dugaan pemerasan. Padahal sebelum adanya peristiwa OTT KPK ini, pemirsa, di program One on One Sindonews TV Mei 2025 lalu, Wamenaker Immanuel Ebenezer ini sempat menyesalkan banyak pihak yang memeras perusahaan-perusahaan sehingga berdampak pada perusahaan tidak mampu menyejahterakan karyawannya. Dia bahkan bertekad memberantas segala bentuk pemerasan. Sayangnya kenyataan berbeda saat ini di OTT KPK dalam dugaan pemerasan. Kami hadirkan cuplikan dialog One on One Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Angelica Devaga. Gini, soal upah layak, lantas apa semua, prinsip kita adalah negara harus mampu mensejahterakan warga negaranya. Itu. Selama itu tuntutannya rasional, logis, ya nggak masalah. Jangan sampai nanti dengan tuntutannya buruh, industrialnya merasa tertekan. Dengan industrialnya acuh tak acuh, seakan-akan negara berpihak terhadap industrial. Dan kita tidak mau. Kita makanya tugas kita coba kita ini negara atau pemerintah harus mampu menjadi jembatan kepentingan dua-dua kekuatan ini. Dia punya kepentingan agar industrial ini, usahanya ini berjalan. Nah, tuntutan kawan-kawan buruh ini soal kesejahteraan. Nah, pemerintah negara punya satu kepentingan. Kepentingan apa? Ya udah, kalian bayar pajak, kompensasinya sejahterain dong pekerja ini. Makanya kemarin kita coba fokus soal penanganan para penghambat investasi, khususnya ormas-ormas ini ya. Ormas-ormas yang kecenderungannya memeras. Tapi jangan juga digeneralisir seakan-akan NU itu ormas loh, gitu. Dia stabil atas Muhammadiyah itu ormas, tapi kan bukan itu. Karena kan undang-undang keormasan, undang-undang kan diperbolehkan 10 orang untuk membuat organisasi ya. Nah, aktor-aktor ini memanfaatkan peluang itu untuk meres, minta jatah, minta ini, minta itu, bikin proposal. Justru itu yang menghambatkan. Sangat menghambat, kasihan dong, bikin nyaman dong para pebisnis investasi ini, investor ini. Mereka sudah bayar pajak ke negara. Ya, kewajiban negara membina para ormas ini. Jangan suruh lagi pelaku usaha atau industri ini atau pengusaha ini dibebanin soal kayak begini-ginian. Oh, dengan adanya itu pun juga akan mempengaruhi bagaimana mereka memberikan kepada para pekerjanya ya, Bang? Lah iya dong, bayangkan ada berapa ratus ormas. Nah, dalam setahun itu ada 4 hari besar. Natal, Lebaran, 17-an, Tahun Baru. Tambah lagi plus ulang tahun ormasnya. Tambah lagi plus ulang tahun ketua ormasnya. Plus tambah lagi ulang tahun istri ormasnya. Gitu-gitu ya terus. Nah, kalau banyak itu akhirnya kan kasihan dong kawan-kawan pekerja di industri itu yang akhirnya terkena dampaknya. Dan nanti kita mau pemerintah fokus untuk tetap menjamin agar investasi kemudian industri ini tidak lagi terganggu oleh ormas-ormas ini. Ini sudah mulai digerakkan, Pak? Oh, gerak lah. Yang jelas TNI kita, kepolisian kita sudah gercep. Jadi tidak ada lagi nanti minta-minta jatah preman-preman itu. Bisa dipastikan ya Pak, karena ini harus jadi persoalan yang... Nah, inilah tugasnya negara dalam menertibkan yang namanya aturan. Nah, kalau negaranya berwataknya seperti ormas, ya akhirnya begitu tuh. Gitu. Dan kita harus berani mengkritik diri kita juga ya sebagai negara. Karena itu kan warisan.
legacy yang diberikan para pejabat-pejabat yang lalu dengan tidak sadar bahwa dirinya itu mewakili negara. Ya akhirnya ya wajar ada ormas-ormas itu yang berperilaku yang sama. Lu dilihat contohnya pemerintahnya begitu. Jadi kita harus mampu mengevaluasi diri kita lah. Oke, berarti masalah ormas ini yang mempengaruhi juga bagaimana upah yang diberikan dari pihak industri kepada sangat para pegawainya. Lantas pemirsa, selebgram sekaligus model dewasa Lisa Mariana ini diperiksa KPK dan proses pemeriksaannya juga sudah selesai. Sore hari tadi Lisa datang ke gedung KPK diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Inilah dia Lisa Mariana. Pemeriksaan dilakukan kepada Lisa di gedung KPK. Selama 2 jam, Lisa didampingi kuasa hukumnya. Ternyata ini berkaitan dengan korupsi di Bank BJB saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dalam kasus ini KPK sempat menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita motor serta kendaraan di sana. KPK meminta keterangan dari sejumlah pihak, sejumlah saksi, dan ternyata Lisa Mariana yang beberapa bulan ini sering dikait-kaitkan dengan Ridwan Kamil juga dimintai keterangan sebagai saksi dari KPK. Pemirsa, Lisa tiba di gedung KPK sebelumnya pukul 11.26 waktu Indonesia Barat bersama pengacara. Sebelum memasuki gedung KPK, Lisa menyatakan akan kooperatif untuk menjelaskan semua yang ia ketahui ke penyidik KPK. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Iya. Ridwan Kamil. Gitu. Beberapa jam pertanyaannya apa aja yang dilemparkan? Aliran dana aja. Ya. Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam gitu. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan ya lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya itu aja sih. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Begitu. Kenapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Itu aja. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Gitu. Iya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Gak ada. Nanti di KPK semua. Dari kapan sampai kapan? 2 digit. Gak ada. Udah teknis itu. Ya, pokoknya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Dah aja. Ya, oke. Ya saya mau lanjut istirahat. Udah cukup lah, udah cukup. Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah cukup. Pada saat menerima Ya, dan tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Ya, sebelumnya kita dikejutkan dengan hasil tes DNA yang ternyata tidak ada identik dengan Ridwan Kamil ya. Tapi pasca diumumkan hasil tes DNA beberapa hari lalu, Lisa Mariana menggegerkan publik lagi melalui live di media sosialnya. Dia menyebut dirinya dipanggil KPK berkaitan dengan kasus Bank BJB.
Monica nggak mau dia nggak sanggup ngedenginnya oke. Dulu pas main maksa-maksa, gaya ono ini kucrut. Mencintaiku apa adanya, di beasiswain, di beasiswain kuliah. Sekarang main lapor-laporan. Pikir dong pakai otak. Salah RK juga nyet. Enggak, gue gak mabuk, gue sadar. Gila ya, gue tuh bukan pemabuk, gue hanya peminum. Kenapa lu pada seneng banget negatif yay? Yang lo harus tahu itu junjungan lo udah pernah nyoblos gue. Udah, aliran dananya ke gue. Panggilan surat KPK aja ke gue. Gila, lu tak tahu lo dulu gue ke KPK tahu gara-gara dia. Gue tuh gak bilang. Saya mah gak tahu aliran dana dari bapak. Saya tahu bapak penjabat, duitnya banyak, gitu kan? Benar. Itu Bang BJB sama BPJS. Lu masih pada bela-bela dia BPJS daripada dikorupsiin. Jabat tuh kan sekarang pejabat. Pencitraan nomor 1, yang lain nomor 2. Ya, sebelumnya KPK memang tengah menyelidiki kasus yang melibatkan Bank BJB, pemirsa. KPK sempat menyita kendaraan motor gede yang disita dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Maret 2025, KPK resmi menerbitkan sprindik terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Kurang dari seminggu, KPK mengumumkan 5 orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. KPK menjelaskan sepanjang periode 2021-2023, Bank BJB melakukan belanja iklan sebesar 409 miliar rupiah melalui 6 agensi. Namun hanya sekitar 100 miliar rupiah yang benar-benar digunakan sesuai layanan yang diberikan. Sisanya, yakni 222 miliar rupiah, diduga dialihkan sebagai dana non-budgeter untuk kepentingan internal. Untuk melengkapi kasus ini, KPK melakukan penggeledahan di 2 rumah tersangka di Jakarta Selatan dan Cirebon. KPK juga menyita kendaraan milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan penggeledahan di rumahnya. KPK menyita motor gede Royal Enfield dari rumah dan menelusuri asal-usul motor yang kepemilikannya tercatat atas nama pegawai RK. Motor gede ini tidak tercantum dalam LHKPN yang dilaporkan RK pada 2023.